Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ada satu miliar anggota di suku hutan belantara kering yang kuat. Mereka telah melihat banyak makhluk seperti Luofeng yang berkeliling dunia untuk mengasah diri mereka. Itu sangat umum jika tidak diterima oleh para senior suku. Namun Luofeng disambut hangat oleh ratusan keluarga di sekitar keluarga anak tersebut. Beberapa makhluk agung bahkan datang untuk menantang Luofeng. Ras ini terobsesi dengan pertarungan. Luofeng menghela nafas. Sementara itu, di gunung yang menjulang tinggi, monster aneh dan dewa iblis mengamuk saling bertarung. Bodoh, hanya itu yang kamu punya. Dewa iblis mengamuk meraung. Ayo, datang, ayo. Kamu membuatku marah, raung binatang raksasa yang aneh itu. Dewa iblis mengamuk bertindak lebih sembrono dan tidak mau mundur. Dia berpikir, saya akan belajar bahasanya. Di dalam lautan semesta, tidak ada yang pernah berbicara dalam bahasa semacam itu. Jadi dewa iblis mengamuk tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Dia mendengarkan pengucapan dari binatang raksasa yang aneh itu, dan dia bisa menguraikan arti dari bahasa umum dari peradaban kuno. Dia bisa menyimpulkan arti yang berhubungan dengan setiap kata. Sangat mudah untuk mempelajari bahasa dengan cara itu. Dewa iblis mengamuk terus memprovokasi binatang raksasa aneh itu saat dia berusaha mempelajari pengucapan setiap kata. Setelah setengah jam bertarung, dia telah mempelajari pengucapan lebih dari 300 kata. Kamu tidak cukup kuat, kata dewa iblis mengamuk. Melolong, binatang aneh raksasa itu sangat marah. Aku akan membuatmu marah. Dewa iblis mengamuk meraung menggunakan kata yang baru saja dia pelajari. Binatang aneh raksasa itu berhenti. Sialan! Dewa iblis mengamuk sangat senang. Dia baru saja mempelajari pengucapan kata sialan. Saya akan terus membuli Anda untuk memaksa Anda berbicara. Lagi pula, aku hanya berusaha untuk menyalahkanmu, pikir dewa iblis mengamuk. Kamu sialan! Binatang aneh raksasa itu mendongak dan meraung. Kemarilah! Orang ini kuat dan dia memiliki baju besi. Bunuh dia dan bagi rampasannya. Suara itu ditransmisikan melalui kekuatan dewa. Setelah hanya beberapa detik, makhluk-makhluk agung melesat dari berbagai tempat di pegunungan, dan mereka semua adalah binatang buas yang aneh. Dewa iblis mengamuk melihat sekeliling. 12 makhluk muncul di langit dan semuanya adalah dewa sejati. Anda meminta bantuan. Dewa iblis mengamuk, meraung dan mencoba mundur. Tangkap dia, jangan biarkan dia lari. Dia punya baju besi, tangkap dia. Raksasa, binatang aneh dan 12 makhluk terbang ke segala arah dan mengepung dewa iblis mengamuk. Scene berganti. Ada banyak anggota di suku hutan belantara kering. Di satu area, dua makhluk bertarung seperti dua berkas cahaya. Pang! Kaki Luofeng memiliki cahaya kemasan yang berkilauan, dan itu menghantam dada lawannya. Pria raksasa itu berguling dan menabrak bukit di kejauhan. Bima Sakti! Pria yang berguling itu terbang memegang tongkat hitam. Dia meraung. Itu mengesankan. Aku bahkan tidak bisa menahannya. Aku telah melawan banyak pelancong yang datang ke sini sebelumnya, dan tidak satu pun dari mereka sekuat dirimu. Ratusan anak-anak yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, semuanya terbang. Pemimpin anak-anak itu bersorak. Paman Bima Sakti pasti pernah ke banyak suku. Hahaha. Luofeng berjalan-jalan dengan pemimpin dari anak yang bernama Zhen Moe. Luofeng telah berada di suku padang rumput kering selama 3 hari. Pada saat itu, dia berpura-pura menjadi pengembara biasa yang terobsesi dengan pertempuran.
Dia belajar lebih banyak tentang dunia jin selama percakapan dan pertempuran dengan para pejuang dari suku hutan belantara kering. Pertama-tama, dunia jin adalah dunia yang sangat besar. Luo Feng tidak tahu jumlah sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa dunia jin memiliki diameter setidaknya 1 triliun tahun cahaya. Meskipun miniatur alam semesta ini terlihat kecil dari luar, itu jauh lebih besar di dalamnya. Dunia jin memang luar biasa. Luo Feng memandang anak kecil Yen Moe di sampingnya dan menghela nafas. Ada suku yang tak terhitung jumlahnya di dunia jin. Mereka bertarung satu sama lain untuk mendapatkan wilayah, dan prajurit mereka juga luar biasa. Selain itu, semua makhluk yang lahir di dunia jin akan menjadi abadi saat mereka dewasa. Mereka mengambil energi dari dunia jin sejak lahir, dan seiring berjalannya waktu, mereka menguasai hukum. Setiap orang bisa menjadi abadi, dan setelah beberapa pelatihan, mereka bisa menjadi kesatria hukum atau kesatria alam semesta. Namun, sangat sulit untuk menjadi ahli hukum atau master alam semesta. Biasanya hanya 1 dari 100 kesatria hukum yang bisa menjadi ahli hukum. Adapun harta karun sejati itu lebih langka, dan harta yang lebih kuat dari harta sejati itu luar biasa. Namun berdasarkan percakapannya dengan penduduk setempat, pasti ada makhluk yang lebih kuat dari dewa sejati, seperti yang ada di suku Padang Gurun Kering. Dia adalah makhluk terbesar dari suku itu, dan dia juga merupakan kebanggaan mereka. Itu adalah pemimpin mereka, Pegunungan Kering. Karena kekuatan pemimpin ini, status suku hutan belantara kering sangat stabil. Transendensi reinkarnasi. Luo Feng sangat senang mendengar berita itu. Melampaui dewa sejati berarti berhasil melampaui reinkarnasi. Ada makhluk kuat yang melampaui dewa sejati di suku Padang Gurun Kering, yang berarti pasti ada banyak makhluk seperti ini di dunia jin. Pada hari ke-6 Luo Feng tinggal di suku hutan belantara kering. Dia sedang berbicara dengan sahabatnya di sini, Angin Utara. Angin Utara, aku akan pergi, kata Luo Feng. Pergi? Apakah kamu akan melanjutkan perjalanan? Tanya Angin Utara. Tidak, aku akan bergabung dengan tentara kali ini, jawab Luo Feng sambil melihat ke kejauhan. Tentara? Mata Angin Utara berbinar. Ya, ada sedikit harapan dalam suara Luo Feng. Saya telah bepergian untuk waktu yang lama, jadi inilah saatnya bagiku untuk bergabung dengan militer. Saya ingin menjadi lebih kuat, jadi saya ingin bergabung dengan militer raja. Itulah cara terbaik. Disitulah banyak makhluk agung dari dunia jin berkumpul. Setelah mempelajari banyak informasi dari suku tersebut, Luo Feng tahu bahwa suku-suku di dunia jin juga menyebut dunia ini sebagai dunia jin. Selain itu, seluruh dunia memiliki guru yang sama, yaitu Yang Mulia Raja Dewa. Luo Feng tahu bahwa dunia jin hanyalah satu kekuatan yang dimiliki oleh Yang Mulia Raja Dewa. Hanya makhluk tertinggi yang dipanggil oleh Yang Mulia Raja Dewa yang bisa meninggalkan dunia jin dan berjuang untuknya. Berjuang untuk Yang Mulia Raja Dewa adalah keinginan semua makhluk asli di dunia jin. Namun Yang Mulia Raja Dewa tidak mengambil makhluk tertinggi dari dunia jin untuk waktu yang lama. Luo Feng tercengang saat mengetahui informasi ini. Seluruh dunia jin milik seorang raja tunggal. Karena warisan dari Sungai Duandong, Luo Feng tahu bahwa ada banyak kekuatan di peradaban kuno. Wu adalah salah satu kekuatan seperti itu, dan pemimpin tertinggi Wu disebut Yang Mulia. Itulah informasi yang didapatkan Luo Feng dari warisan. Sungai Duandong sebelumnya diberi nama Wu, dan itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Di militer dunia jin, hanya elit paling berbakat, yang paling berani, yang bisa diberi nama jin. Dan Yang Mulia Raja Dewa tidak memanggil prajurit dari dunia jin untuk waktu yang lama. Luo Feng memperkirakan bahwa Wu dan jin pasti kekuatan yang berbeda dari peradaban kuno. Yang Mulia Raja Dewa tidak memanggil makhluk agung untuk waktu yang lama. Dunia jin sekarang berada di samudera semesta dan berada di objek berbentuk manusia. Luo Feng memperkirakan bahwa Yang Mulia Raja Dewa dari dunia jin mungkin telah mati, dan sosok manusia besar itu adalah Yang Mulia Raja Dewa. Tubuh dewa itu begitu kuat sehingga bisa menghancurkan perahu semesta. Gelombang kejut dapat memusnahkan harta sejati tertinggi, dan napas di dalam tubuhnya
bisa memusnahkan harta sejati tertinggi. Itu makhluk tertinggi dari peradaban kuno, pikir Luo Feng. Peradaban kuno memang perkasa. Dunia jin digunakan untuk menumbuhkan makhluk-makhluk untuk militer. Itulah sebabnya sebagian prajurit di tingkat master hukum akan dibawa pergi. Mereka akan menghabiskan waktu lama di militer. Setelah itu mereka bisa pensiun. Militer adalah kekuatan terkuat di dunia jin. Ada banyak sekali baju besi di militer. Yang disebut harta karun sejati hanyalah pakaian untuk dewa sejati. Ada juga banyak warisan. Namun tingkat eliminasi di militer sangat tinggi. Dan jika seseorang tersingkir, dia akan mati. Itu sangat kejam, sehingga kurang dari 5 dari 100 orang yang bisa masuk militer selamat. Ada banyak keuntungan bergabung dengan militer. 99% makhluk agung di dunia jin, termasuk yang lebih kuat dari dewa sejati, berkumpul di militer. Rahasia inti hanya dibagikan di sana. Itulah mengapa Luo Feng harus pergi. Dia percaya bahwa dengan warisan dari Sungai Duandong, dia bisa mendapatkan tempat di militer. Apakah kamu akan masuk militer? Angin Utara meraup. Tunggu, akan ada sekelompok prajurit dari sukuku yang pergi, dan aku akan bergabung juga. Kita bisa pergi bersama. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, mari kita bergabung dengan militer bersama. Jadi, untuk berangkat bersama, Luo Feng menunggu suku hutan belantara kering. Namun apa yang dimaksud oleh angin utara sangat cepat sebenarnya adalah jangka waktu setengah tahun lamanya. Di alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur, sekelompok master alam semesta dari ras manusia telah berkumpul, siap untuk mendiskusikan rencana tindakan mereka mengenai tanah paling berbahaya keempat, dunia jin. Para master alam semesta terus berdatangan dan suasana dipenuhi dengan antusias. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada keberadaan di dunia jin yang melampaui dewa sejati? Kedengar, di dalam dunia jin ada banyak harta karun sejati tertinggi. Luo Feng, apakah ada banyak master tertinggi alam semesta di sana? Setiap master alam semesta ini sangat bersemangat. Luo Feng adalah satu-satunya dari ras manusia yang memasuki dunia jin kali ini. Pemimpin kota primal chaos muncul. Semua master alam semesta berhenti mengobrol saat tempat itu menjadi sunyi. Pemimpin kota primal chaos duduk di singgasana utama dengan Luo Feng di satu sisi dan master kegelapan di sisi lain. Duduk di singgasana utama, tatapannya menyapu kerumunan. Pada titik ini, dunia jin telah dibuka untuk beberapa waktu. Selain aliansi Hong kita, makhluk agung dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari samudera semesta juga telah memasuki dunia jin. Aliansi Hong telah mengumpulkan cukup banyak informasi. Kelompok kekuatan lain juga telah mengumpulkan beberapa informasi. Setelah kita bertukar informasi dan berkomunikasi satu sama lain tentang informasi tertentu, hari ini saya akan menjelaskan hal-hal tertentu sebelum kita memutuskan pendekatan apa yang harus kita adopsi terhadap dunia jin ini. Dunia jin sangat kuat, tapi pada kenyataannya itu harus dianggap sebagai bagian dari dunia peradaban kuno, kata pemimpin kota primal chaos. Peradaban kuno sudah lama jatuh. Dunia jin ini mungkin kuat, tapi makhluk agung yang merupakan penduduk asli dunia itu disimpan selamanya di dalam dunia jin. Tidak ada jalan keluar hidup. Manusia, kami adalah protagonis sejati era ini. Mata Luo Feng berbinar. Itu tentu saja tidak akan pernah benar-benar sekuat dunia peradaban kuno secara keseluruhan, kata pemimpin kota primal chaos dengan sungguh-sungguh. Namun bagaimanapun, itu adalah bagian dari dunia peradaban kuno itu. Bagi kami yang masih sangat lembut, ini jelas merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Sekarang dari ras manusia, hanya Luo Feng yang berdiri sendirian di dunia jin. Di sana, master tertinggi alam semesta dikenal sebagai dewa sejati, dan keberadaan di tingkat dewa sejati ini sangat banyak. Dan tentu saja, karena dewa sejati ini keberadaan dianggap sebagai master tertinggi, mereka dapat menempati wilayah kecil. Tetapi di dunia jin, ada keberadaan yang lebih kuat daripada dewa sejati. Selama kita bisa mencapai tingkat itu, kita dapat dengan mudah melampaui reinkarnasi. Pertarungan di dunia jin, ada pertempuran di mana-mana.
inti dari dunia jin tidak lain adalah pasukannya. Pasukan yang dimiliki oleh Yang Mulia Raja Dewa. Tentara ini dibentuk dengan melakukan seleksi ketat yang brutal dan proses eliminasi. Begitu makhluk agung menginjakan kaki di sana, semua kebebasan hilang. Dia harus mematuhi perintah militer dan menjalani berbagai tes seleksi yang kejam, di mana resiko pemusnahan sangat tinggi. Pemimpin kota Primalkios menambahkan dengan sangat serius. Berbagai kelompok kekuatan di samudera semesta telah mengirim lebih dari 200 makhluk agung. Tetapi hanya dari apa yang saya tahu, jumlah yang dimusnahkan sudah melebihi 120. Apa? Melebihi 120? Sangat banyak. Ada seruan kaget di mana-mana, bahkan Luo Feng pun kaget. Ya, pemimpin kota Primalkios mengangguk. Di dunia jin, ada banyak suku yang didirikan di samping suku-suku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak jenis bentuk kehidupan khusus dan berbagai jenis binatang yang bercokol di alam liar. Berjalan di sekitar tanah di hutan belantara itu berbahaya. Penduduk asli tahu rute aman tertentu, tetapi kami tidak. Itulah sebabnya lebih dari setengah jumlah makhluk agung dimusnahkan. Meskipun mereka telah menghabiskan kurang dari setengah tahun di dunia jin, tak satu pun yang diterima menjadi tentara, dan sudah lebih dari setengahnya telah dimusnahkan. Jika pilihan terakhir dibuat, dikatakan bahwa tingkat pemusnahan akan melebihi 95%. Menjadi bagian dari pasukan, seseorang dapat memiliki akses ke panduan rinci tentang budidaya untuk menjadi asistensi yang melampaui dewa sejati. Tetapi menilai dari tingkat pemusnahan, jelas bahwa di seluruh samudera semesta kita, bahkan mungkin tidak ada orang yang akhirnya bisa mencapai tingkat yang melampaui dewa sejati. Para master alam semesta manusia yang telah dipenuhi dengan antusias dan semangat sebelumnya, semuanya terdiam. Bahkan tanpa diterima menjadi tentara, banyak makhluk agung dimusnahkan. Betapa kejamnya. Bahkan Luo Feng tetap bungkam, memang itu akan sulit, tapi dia yakin bisa. Umat manusiaku sudah memiliki warisan peradaban kuno, kata pemimpin kota Primalkios. Di dunia jin itu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai warisan kelas atas. Inilah mengapa kita tidak boleh mengambil resiko untuk saat ini. Kita harus mengamati saja untuk saat ini. Dengan berlalunya waktu, ketika lebih banyak hal tentang dunia jin digali, rahasia dari dunia jin akan berangsur-angsur muncul. Bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin terus maju, makanya mereka yang memiliki banyak tubuh yang diizinkan untuk menjelajah ke dunia jin. Kita harus berhati-hati. Para master alam semesta mulai mendingin dan tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Hasil tragis gelombang pertama tampaknya telah menuangkan sember air dingin ke berbagai kekuatan teratas. Mereka telah dipenuhi dengan antusias dan keinginan besar sebelumnya, tetapi kenyataan telah membangunkan mereka dari angan-angan apapun. Warisan di dalam ketenteraan ada warisan yang sangat besar, warisan yang memungkinkan mereka melampaui reinkarnasi. Tetapi apakah mereka mampu bertahan dari proses seleksi yang membosankan untuk mendapatkan warisan itu? Di dunia jin, suku padang gurun kering, angin utara meneriaki Luo Feng. Bima Sakti, ayo pergi, kita harus berangkat sekarang. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman yang telah dia buat selama setengah tahun terakhir. Lalu dia dengan cepat pergi untuk bertemu dengan angin utara. Kamu harus kembali. Percayalah padaku. Jika kamu tidak menjadi dewa sejati, kamu bisa melupakan untuk kembali padaku. Ada banyak percakapan saat kerumunan besar puluhan ribu orang berkumpul yang berdiri dari teman baik. Ada banyak percakapan saat kerumunan besar puluhan ribu orang berkumpul yang terdiri dari teman baik atau anak-anak yang bersemangat dan penuh harapan. Anak-anak ini saat ingin bergabung dengan tentara saat mereka dewasa, namun dasar untuk bergabung dengan tentara adalah mereka harus menjadi ahli hukum. Ayo cepat, taung dewa sejati yang memakai helm. Di helmnya ada sepasang tanduk, salah satunya patah. Cepat! Sebuah kapal besar berwarna merah tua tergantung di atasnya. Kapal kuno ini memancarkan aura yang kuat. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Luo Feng melihat bahwa kapal kuno ini adalah harta karun sejati tertinggi.
Dulu ketika Paman Batu Utara masih menjadi tentara, dia telah membuat pencapaian besar, kata Angin Utara dengan penuh semangat. Karena itu dia mendapatkan kapal perang ini. Dengan kapal perang ini kita akan jauh lebih aman dalam perjalanan menuju pangkalan militer. Saat aku masuk tentara, aku akan meminta kapal perang yang lebih besar dan lebih kuat. Luo Feng berkata, kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jauh lebih baik dari ini. Ya, sesuatu yang jauh lebih baik, kata Angin Utara sambil mengangguk. Dewa sejati dengan helm yang sedang mengumpulkan sesama suku berbalik untuk melihat. Dengan satu lambaian, dia menepuk bau Angin Utara dengan kuat sehingga tubuhnya bergetar ringan. Benar, kamu lebih baik dariku. Angin, dari keluarga kami yang bernama Utara, sejauh ini kamu adalah yang paling menonjol. Jangan membuat kami malu. Ya Paman, jawab Angin Utara sambil pergi. Luo Feng sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mengerikan sekali. Satu tepukan biasa dari dewa sejati sudah begitu kuat. Tebakan Luo Feng itu akan mencapai kekuatan tingkat 9 tingkat puncak. Ayo pergi. Angin Utara memanggil Luo Feng yang juga mengikuti Angin Utara ke dalam kapal perang. Satu demi satu, prajurit kuat dari klan memasuki kapal perang. Beberapa mulai melolong keras. Rupanya itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan semangat juang. Sesaat kemudian, bagian dalam kapal perang itu sangat sederhana. Kabin besar bisa menampung 800 tubuh tinggi, di mana masing-masing dan setiap orang secara konsisten berada di ketinggian 10.000 km. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang tingginya mencapai 100.000 km, tetapi tidak ada yang berani melakukan gerakan sembrono. Kali ini dari suku Gunung Keringku akan ada 800 prajurit yang bergabung dengan tentara. Dewa sejati Batu Utara berdiri di garis depan saat dia berbicara dengan suara yang kuat. Kali ini selain suku kita akan ada jiwa pemberani lain yang bergabung dengan kita dalam petualangan kita, yaitu Bima Sakti. Mengingat kekuatan Bima Sakti di antara 800 orang di antara kalian, tidak ada yang sebanding sama sekali. Jika ada seseorang di sini yang bisa menjadi tentara dan mengejar Bima Sakti, saya akan memberikan kapal perang ini kepadanya. Tiba-tiba, banyak prajurit melihat ke arah Luo Feng dan ada suasana provokasi. Luo Feng merasakan ketidakberdayaan, dia pun menjadi patokan. Dia mungkin telah berdebat dengan beberapa makhluk agung akhir-akhir ini, tetapi 800 prajurit ini datang dari berbagai daerah di seluruh suku. Jadi ada banyak orang yang belum bertemu dengan Luo Feng. Apa yang kalian semua lihat? Raung Angin Utara yang berdiri di samping Luo Feng. Bahkan aku bukan tandingan Bima Sakti. Jangankan kalian semua. Apa? Bahkan Angin Utara tidak cocok. Prajurit yang berpikiran provokatif langsung memandang Luo Feng dengan pemandangan berbeda. Banyak dari mereka yang terkejut dan merasakan kekaguman pada Luo Feng. Seluruh dunia jin selalu menghormati makhluk agung yang kuat. Dewa sejati Batu Utara berteriak, kalian semua anak muda, saya tidak takut untuk menceritakan semua itu. Ketika saya masih menjadi ahli hukum, saya bergabung dengan tentara dengan 800 orang sesama suku. Tetapi pada akhirnya hanya 21 dari kita yang berhasil kembali hidup, dan hanya kita bertiga yang akhirnya bisa menjadi dewa sejati. Aku benar-benar berharap kalian semua di sini lebih kuat daripada kelompokku. Keheningan instan. Semua orang tahu betapa brutalnya kehidupan tentara. Dewa sejati. Tidak hanya kita harus menjadi dewa sejati, tapi kita juga harus menjadi dewa sejati ruang hampa. Angin Utara berteriak. Dewa sejati ruang hampa? Prajurit dari suku lain tiba-tiba mulai melolong satu persatu. Ini adalah impian mereka. Itu adalah impian setiap prajurit. Dan seluruh suku hutan belantara kering hanya memiliki satu dewa sejati ruang hampa. Itu tidak lain adalah pemimpin suku mereka. Mereka semua sangat ingin menjadi dewa ruang hampa yang tak terkalahkan. Luo Feng berdiri di samping dalam diam dengan tinggi terkepal saat dia mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung. Dewa sejati dari ruang hampa.
Berdasarkan informasi yang dia miliki di atas dewa sejati adalah dewa sejati ruang hampa. Bibir dewa sejati batu utara melengkung ke atas saat dia melihat kebangkitan semangat juang dari para prajurit sukunya. Lalu dia berteriak, "Ayo berangkat!" Dunia jin sangat besar. 800 prajurit dari suku hutan belantara kering termasuk Luo Feng terkadang berteleportasi dan terkadang terbang cepat, dipimpin oleh dewa sejati batu utara. Mereka bertemu banyak bahaya saat bepergian dan mereka mengejutkan banyak prajurit yang tidak melakukan perjalanan di dunia jin untuk waktu yang lama. Aku mendengar bahwa 9 rawa asap ditempati oleh binatang aneh dari 3 dewa sejati ruang hampa. Angin utara menunduk dan berseru, dan mereka memimpin banyak binatang aneh. Bahkan prajurit dari pasukan timur akan datang untuk berperang di 9 rawa asap. Pantas saja, ini rawa 9 asap. Luo Feng juga mengangguk. Itu adalah rawa yang sangat luas dan awan serta kabut mengalir di udara. Terkadang binatang aneh muncul di kabut dan ada banyak sekali dewa sejati. Itu adalah kekuatan 10 kali lebih kuat dari suku hutan belantara kering. 3 dewa ruang hampa sejati, Luo Feng berseru. Bisa dikatakan bahwa ada 2 jenis kekuatan di dunia jin, suku dan binatang aneh. Mereka semua tunduk pada tentara. Tentara lebih unggul, tetapi terkadang untuk melatih para prajurit, mereka akan mengirim prajurit biasa untuk melawan binatang dan suku aneh itu. Namun pertarungan itu semua hanya latihan. Jadi dewa ruang hampa sejati tidak perlu ikut campur. Mereka terus bergerak maju. Bahkan Luo Feng kagum pada betapa banyak makhluk kuat yang ada di dunia jin. Ada sekitar 1000 dewa sejati di suku padang gurun kering. Adapun di 9 rawa asap ada 10.000 dewa sejati. Ada suku yang tak terhitung jumlahnya dan binatang aneh di seluruh dunia jin. Berapa banyak makhluk agung yang ada di tentara? Pikir Luo Feng. Dewa sejati batu utara memimpin para prajurit dan mereka berada di kapal harta sejati tertinggi. Jadi mereka tidak menemui bahaya apapun selama perjalanan. Namun mereka menyaksikan banyak hal. Setelah sekitar 3 bulan, dewa sejati batu utara melihat ke langit di kejauhan dan berteriak, "Kita tiba di kamp tentara timur." Kamp tentara timur? Semua prajurit mengikuti termasuk Luo Feng. Mereka bisa melihat bahwa langit di kejauhan memiliki kekuatan yang merembes darinya. Dengan kapal bergerak maju dengan cepat, itu menjadi lebih jelas. Mereka bisa melihat kamp tentara yang tak ada habisnya. Ini kamp tentara timur. Luo Feng sangat gembira. Dia tahu bahwa ada 4 tentara di militer, timur, selatan, barat, dan utara. Meskipun mereka semua setia kepada Yang Mulia Raja Dewa, mereka juga bersaing satu sama lain. Ini luar biasa. Para prajurit dari kamp hutan belantara kering semuanya berseru. Itu menakjubkan. Di kamp tanpa batas, tentara ada di mana-mana, berdiri saling berdekatan. Yang paling umum adalah master alam semesta. Selain tentara, ada juga binatang aneh yang bergabung dengan tentara. Ada banyak jenis binatang aneh yang membuat bingung semua prajurit termasuk Luo Feng. Apa itu? Ini sangat tinggi. Semua prajurit memperhatikan benda-benda aneh yang berdiri itu. Masing-masing tingginya lebih dari 100 juta kilometer. Dibandingkan dengan mereka, para prajurit itu tampak kecil. Hah? Luo Feng juga memandang mereka. Itu adalah benda aneh dengan tinggi lebih dari 100 juta kilometer dan mereka tampak seperti benteng raksasa berbentuk oval. Ada puluhan ribu benteng berbentuk oval. Selain itu, ada juga beberapa benda aneh yang terlihat seperti binatang terbang. Itu adalah mesin. Itu adalah mesin yang dibuat oleh prajurit mesin. Seru dewa sejati batu utara. Mesin yang bisa digunakan untuk sekelompok besar prajurit. Apakah mesin itu dapat dengan mudah membunuh dewa ruang hampa sejati? Para prajurit suku semuanya bersemangat. Begitu pula Luo Feng. Dapat membunuh dewa ruang hampa sejati, kata dewa sejati batu utara dengan anggukan. Itu benar. Lihatlah mesin berbentuk oval itu. Namanya Jin Luo Langit dan Tanah. Diperlukan setidaknya 1 juta dewa sejati untuk mengendalikannya sepenuhnya.
Dan itu juga bisa menampung 10 juta dewa sejati. Jika digunakan, itu bisa membunuh sekelompok dewa ruang hampa sejati. Tua Feng tercengang. 10 juta dewa sejati itu adalah mesin tingkat atas. Bahkan dilihat dari standar peradaban kuno. Mesin terbaik yang pernah dibuat oleh dunia jin adalah Jin Luo Langit dan Tanah, kata dewa sejati Batu Utara dengan bangga. Bahannya sangat sederhana, namun kekuatannya dapat mencapai puncak. Selain itu dapat diproduksi secara massal. Tentara Timur sendiri telah membuat banyak versi Jin Luo Langit dan Tanah. Bahkan prajurit dari semua pasukan belum menggunakannya. Itu masih lebih dari cukup. Ada terlalu banyak Jin Luo Langit dan Tanah. Mereka untuk Yang Mulia Raja Dewa, dan mereka dimaksudkan untuk digunakan berperang di luar. Namun Yang Mulia Raja Dewa belum memanggil prajurit untuk waktu yang lama. Tua Feng mengangguk. Lihatlah mesin kecil seperti binatang terbang di sekitar Jin Luo Langit dan Tanah. Itu Qiu Xiu, itu juga salah satu mesin terbaik yang pernah dibuat oleh dunia jin. Dewa sejati Batu Utara terus memperkenalkan mesin-mesin itu. Qiu Xiu membutuhkan setidaknya 100 dewa sejati untuk menggunakannya, dan ia dapat menampung setidaknya 1000 dewa sejati. Ia dikenal cepat dan fleksibel. Ia juga hebat dalam pertahanan. Meskipun hanya memiliki satu teknik bertarung, itu sangat berguna dalam perang skala besar. Tua Feng mengangguk. Bagi dewa sejati dan dewa ruang hampa sejati, mesin ini sangat berguna. Yang Mulia Raja Dewa mungkin sudah mati, pikir Luo Feng. Tanpa panggilan dari Yang Mulia Raja Dewa, tentara di dunia jin hanya bisa terus membuat mesin berdasarkan pesanan sebelumnya. Mereka harus terus mempersiapkan dan menunggu panggilan. Namun mereka mungkin tidak akan pernah dipanggil. Mesin-mesin itu mungkin juga sia-sia. Tua Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak menginginkan mesin itu. Bagaimanapun, mereka membutuhkan terlalu banyak makhluk agung untuk digunakan. Camp tentara timur sangat besar. Seperempat suku dan binatang aneh di dunia jin bergabung dengan tentara timur. Jadi ada prajurit yang bergabung setiap hari. Prosesnya berat. Itulah mengapa para prajurit yang datang ke sini untuk penilaian membentuk garis yang panjang. Sepertinya tidak ada akhir. Pesawat ruang angkasa itu mendarat di daratan. Bisa dikatakan bahwa 2 istana harta karun sejati juga mendarat di kejauhan. Rupanya mereka juga membawa prajurit. Cepat keluar, cepat keluar, teriak dewa sejati Batu Utara. Semua 800 prajurit dari suku hutan belantara kering dan Luo Feng keluar dari istana. Mereka sampai di daratan. Pergi dan berbaris di sana, teriak dewa sejati Batu Utara. Tunggu eliminasi, jangan gagal bergabung dengan tentara. Dewa sejati Batu Utara sangat akrab dengan prosesnya, jadi semuanya berjalan lancar. 800 prajurit termasuk Luo Feng segera berdiri di belakang barisan panjang dan mulai menunggu giliran. Astaga, berapa lama kita akan menunggu? Tanya angin utara. Luo Feng juga melihat ke depan. Ada begitu banyak makhluk, dan selain makhluk manusia, ada juga banyak binatang aneh di barisan itu. Ternyata bukan hanya mereka yang berasal dari suku yang ikut tentara. Tampaknya ada 800.000 antrian, kata dewa sejati Batu Utara sambil memandang sekeliling. Seharusnya butuh waktu sekitar setengah bulan sebelum giliran kalian. Tunggu saja di sini. Seharusnya butuh waktu sekitar setengah bulan sebelum giliran kalian. Tunggu saja di sini. Tidak perlu terburu-buru. Bersiaplah untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan penyaringan awal membunuh 2/3 kandidat, dan hanya 1/3 dari mereka yang berhasil bergabung dengan tentara. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. 2/3 meninggal selama penyaringan awal. Jangan membuat malu suku hutan belantara kering, teriak dewa sejati Batu Utara. Dia kemudian pergi dan terbang untuk berbicara dengan dewa sejati lainnya dari suku lain. Hahaha, suku Yansu, prajurit Anda juga telah tiba. Mereka tampak baik-baik saja. Dewa sejati sedang berbicara satu sama lain. Dewa sejati Batu Utara tidak terburu-buru untuk pergi. Dia akan menunggu karena dia perlu melihat
berapa banyak dari suku hutan belantara kering yang bisa bergabung dengan tentara? Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Ngantuk bos.